Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Syifananda dengan NIM akhir 072 dan saya berasal dari kelas I Fakultas Pertanian Agroekoteknologi tahun 2020. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan analisis dan pendapat saya mengenai dua video dari Rocky Gerung pada mata kuliah Pancasila yang diapu oleh Bapak Muhammad Lukman Hakim. Menanggapi perdebatan ramai di media sosial terkait dengan pernyataan Rocky Gerung bahwa ateis ini diizinkan oleh Pancasila, pernyataan itu dianggap kontroversial dan bisa menimbulkan kegusaran di masyarakat, karena seolah-olah menafikan dari sila pertama dalam Pancasila yang secara eksplisit ditegaskan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Nah, menurut saya bangsa ini sejak merdeka, bahkan sebelum merdeka ini, merupakan bangsa yang mengimani agama-agama dan keyakinan yang sudah eksis selama berabad-abad. Nah, sila ketuhanan sebenarnya hendak menegaskan pentingnya agama-agama dan keyakinan yang sudah eksis di negeri ini sejak dahulu, sehingga mampu menjadi ruh bagi lahirnya konsep kebangsaan kita yang kokoh hingga saat ini. Karena itu, Bung Karno dalam pidato Pancasila pada 1 Juni 1945 menegaskan bahwa ketuhanan yang tumbuh dalam sanubari bangsa ini merupakan ketuhanan yang berbudi pekerti, menyatu dengan sila lainnya dan menjadi satu kesatuan, suatu ketuhanan yang kebudayaannya dan menumbuhkan sikap saling menghargai dan saling menghormati di antara umat beragama, serta juga tidak egoisme dan fanatisme. Nah, di balik pernyataan beliau ini, kita tinggal di negara Indonesia di mana masyarakatnya itu dibebaskan untuk berpendapat dan berpikir. Inilah yang disebut dengan kebebasan berpikir. Tapi ketika hasil pemikiran ini disampaikan ke publik, dia akan terbentur dengan hasil pemikiran orang lain. Kenapa begitu? Karena arah pemikiran dan produk pemikiran setiap orang ini terformat oleh apa yang dia percaya, atau dari kepercayaan, ideologi, agama, aliran, pemikiran, dan lain-lain. Nah, apa yang disampaikan oleh Profesor Rocky Gerung ini menunjukkan apa yang beliau percaya. Hanya saja sebagai seorang ilmuwan atau akademisi, beliau membungkus his belief driven through product dengan bahasa yang menawan sehingga terdengar berbeda dan orisinal. Nah, padahal itu hanyalah versi lain dari produk pemikiran demokrasi ala ateisme dan evolusionalisme. Nah, ditelaah dari sejarah memang demikian adanya bahwa sila dalam Pancasila ini tidak ada satupun sila dalam Pancasila yang asli Indonesia. Namun melihat perkembangan dan kemajuan sekarang, kita tidak bisa menutup mata bahwa nilai yang ada itu tidak jauh berbeda dengan yang ada dulu. Nah, saya yakin masyarakat Indonesia bukan tidak memiliki nilai yang sudah termaktub dalam Pancasila. Justru dengan terbukanya wawasan akan pengetahuan, nah disitulah kesadaran akan nilai itu muncul, lalu kemudian diidentifikasikan sedemikian rupa. Nah, Pancasila ini konsensus yang harus kita amalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sama seperti apa yang kita yakini selama ini, analoginya. Nah, nenek moyang kita ini dulu animisme dan dinamisme. Kalau tidak ada pengaruh dari luar, kita bisa saja masih animisme dan ataupun dinamisme. Apakah kita lantas mempersoalkan itu? Tentu tidak. Sama seperti Pancasila ini, hal itu yang menurut saya nilai itu tidak bersifat tetap, tetapi dinamis. Maka dari itu perlu senantiasa direfleksikan terus-menerus sesuai dengan konteks zaman yang dihadapinya. Jadi, apa yang salah dari import jika itu mengandung nilai kebaikan? Apa salahnya jika kita sebagai negara ini berkembang dan memperbaiki diri dan belajar dari negara yang lebih maju? Coba bayangkan jika apapun tidak boleh diimpor termasuk ideologi dan teknologi, maka yang terjadi yang pertama itu pergantian kekuasaan hanya berdasarkan dari garis keturunan atau pembunuhan. Tiap rakyat ini tidak diberi kebebasan untuk mewujudkan cita-citanya dan digolongkan berdasarkan kasta. Lalu yang kedua itu apa yang terjadi jika Indonesia tidak ada listrik atau transportasi modern? Nah, karena itu semua itu diimpor dari teknologi barat. Nah, jawabannya ada dua. Yang pertama itu kita akan hidup di zaman primitif yang lebih lama, lalu yang kedua akan dijajah oleh negara yang lebih kuat. Jadi kesimpulannya yaitu tidak selamanya import itu tidak selamanya import itu salah selama mengandung nilai manfaat, dan jelas di kedua video tersebut menjelaskan usaha menggiring opini publik untuk membenci Pancasila. NKRI harga mati. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.